Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mobile programming Android, yaitu tentang pengaturan API untuk aplikasi. Materi ini akan menjelaskan tentang pengaturan API Android, sehingga diharapkan dapat membuat aplikasi yang tepat sesuai kebutuhan dan bisnis. Untuk pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu API. API didefinisikan sebagai sertifikasi kemungkinan prediksi interaksi dengan komponen perangkat lunak. Sederhananya, API bisa dicontohkan sebagai sebuah kendaraan yang berisi komponen perangkat lunak. API akan mencakup informasi tentang apa yang akan dilakukan, yakni mempercepat, mengerem, menyalakan radio, dan lain-lain. Di dalamnya juga mencakup informasi tentang bagaimana Anda dapat membuat dan melakukan hal-hal yang berguna, misalnya untuk mempercepat, menginjak pedal gas, dan mendorong. API tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi dalam mesin ketika Anda menginjak kaki di pedal gas. Itu sebabnya, jika Anda belajar mengendarai mobil dengan mesin pembakaran internal, Anda bisa mendapatkan di belakang kemudi mobil listrik tanpa harus belajar keterampilan baru. Informasi apa dan bagaimana berkumpul bersama dalam mendefinisi API yang abstrak dan terpisah di mobil itu sendiri. Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa nama beberapa API sering digunakan untuk merujuk pada spesifikasi interaksi dan komponen perangkat lunak aktual yang berinteraksi dengan Anda. Jadi, API adalah antarmuka komputasi yang mendefinisikan interaksi antara beberapa perangkat lunak dengan cara mendefinisikan jenis panggilan atau permintaan yang dapat dibuat. Bagaimana membuatnya, format data yang harus digunakan, konvensi yang harus diikuti, dan lain-lain. API juga dapat menyediakan mekanisme ekstensi sehingga pengguna dapat memperluas fungsionalitas yang ada dengan berbagai cara dan ke berbagai tingkatan. API dapat sepenuhnya berfungsi secara khusus, terutama untuk komponen, atau dapat dirancang berdasarkan standar industri untuk memastikan interoperabilitas. Melalui penyembunyian informasi, API memungkinkan pemrograman modular yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan antarmuka secara terpisah dan implementasinya. Fungsi API bagi pengembang atau developer. Katakanlah Anda ingin mengembangkan aplikasi untuk iPhone. Sistem operasi Apple iOS menyediakan sejumlah besar API, sama seperti halnya semua sistem operasi lainnya, untuk mempermudah dapat mempermudah pengembang mereka seperti Anda. Berikut ini beberapa fungsi API yang umum bagi setiap pengembang yang menggunakannya. Jika Anda ingin menyematkan peramban web untuk menampilkan satu atau beberapa laman web, misalnya, Anda tidak harus memprogram peramban web Anda sendiri dari awal, hanya untuk aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan WK-WebView API untuk menyematkan objek browser WebKit Safari di aplikasi Anda. Jika Anda ingin mengambil foto atau video dari kamera iPhone, Anda tidak perlu menulis antarmuka kamera Anda sendiri. Anda menggunakan API kamera untuk menanamkan kamera bawaan iPhone di aplikasi Anda. Jika API tidak ada untuk mempermudah metode ini, pengembang aplikasi harus membuat perangkat lunak kamera sendiri dan menginterpretasikan input perangkat keras kamera. Tetapi, pengembang sistem operasi Apple telah melakukan semua bagian ini, sehingga pengembang hanya dapat menggunakan API kamera untuk menanamkan kamera, dan kemudian melanjutkan membangun aplikasi mereka. Maka ketika Apple meningkatkan API kamera, semua aplikasi yang bergantung padanya akan memanfaatkan peningkatan itu secara otomatis. Cara kerja API untuk komunikasi antar layanan. API banyak digunakan untuk banyak hal dan alasan. Misalnya, jika Anda pernah melihat objek Google Maps tertanam di situs web itu menggunakan Google Maps API untuk dapat menyematkan peta itu. Google memaparkan API seperti ini kepada pengembang web yang kemudian dapat menggunakan API untuk menjatuhkan objek kompleks langsung di situs web mereka. Jika API seperti ini tidak ada, pengembang mungkin harus membuat peta sendiri dan memberikan data peta sendiri hanya untuk meletakkan sedikit peta interaktif di situs web. Karena ini adalah API, Google dapat mengontrol akses ke Google Maps di situs web pihak ketiga, memastikan mereka menggunakan secara konsisten daripada mencoba menyematkan bingkai
yang menampilkan situs web Google Maps secara acak. Misalnya, cara ini juga berlaku untuk berbagai layanan online. Bermacam API seperti untuk meminta terjemahan teks dari Google Translate atau menyematkan komentar atau tweet dari Twitter di situs web. Standar OAuth juga mendefinisikan sejumlah API untuk memungkinkan Anda masuk ke situs web dengan layanan lain, misalnya menggunakan akun Facebook, Google, atau Twitter. Anda dapat masuk ke situs web baru tanpa membuat akun pengguna baru, hanya untuk melayari situs tersebut. API adalah kontrak standar yang menentukan bagaimana pengembang berkomunikasi dengan layanan dan jenis output yang diharapkan oleh pengembang. Contoh penggunaan Application Programming Interface. Ada banyak API publik di luar sana untuk Anda ketahui dan berinteraksi. Bahkan banyak di antaranya berasal dari raksasa industri. Kemampuan untuk mengakses kode beberapa perusahaan platform secara terprogram melalui API menjadikannya sebuah platform. Menjadi API sangat terkenal. Beberapa contoh API yang menonjol termasuk yang pertama, yakni Google API. Yakni API yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan kode Anda ke seluruh jajaran layanan Google, dari Maps ke Translate. API sangat penting bagi Google, sehingga mereka mengakuisisi API Platform Manajemen API terkemuka. Yang kedua yaitu API Facebook, yakni yang memungkinkan Anda untuk mengakses secara terprogram grafik sosial dan alat pemasaran Facebook. Facebook sendiri telah membatasi data pengguna apa saja yang dapat Anda akses melalui API ini di jalan keluar dari Cambridge Analytica dan skandal lainnya. Kebutuhan bisnis sering berubah dengan cepat sebagai respon terhadap pasar digital yang terus berubah, di mana pesaing baru dapat mengubah seluruh industri dengan aplikasi baru. Agar tetap kompetitif, penting untuk mendukung pengembangan cepat dan penyebaran layanan inovatif. Pengembangan aplikasi cloud asli adalah cara untuk dapat diidentifikasi untuk meningkatkan kecepatan pengembangan, dan itu bergantung pada menghubungkan arsitektur aplikasi microservice melalui API. API menyederhanakan cara untuk menghubungkan infrastruktur Anda sendiri melalui pengembangan aplikasi asli cloud. Tetapi mereka juga memungkinkan Anda untuk berbagi data dengan pelanggan dan pengguna eksternal lainnya. API publik mewakili nilai bisnis yang unik karena dapat menyederhanakan dan memperluas cara Anda terhubung dengan mitra Anda, serta berpotensi memonetisasi data Anda seperti yang diberlakukan oleh Google Maps API, sebagai contoh pemakaian API yang paling populer. Versi API Android. Menetapkan versi aplikasi Anda. Penetapan versi merupakan komponen penting peningkatan versi aplikasi dan strategi pemeliharaan Anda. Penetapan versi penting karena pengguna perlu memiliki informasi spesifik mengenai versi aplikasi yang terpasang di perangkat mereka dan versi peningkatan versi yang tersedia untuk dipasang, termasuk aplikasi lain yang Anda publikasikan. Sebagai paket perlu melakukan query pada sistem perihal versi aplikasi Anda. Untuk menentukan kompatibilitas dan mengidentifikasi dependensi layanan yang akan digunakan untuk mempublikasikan aplikasi, mungkin perlu melakukan query ke aplikasi untuk mengetahui versinya, agar bisa menampilkan versi kepada pengguna. Layanan publikasi juga mungkin perlu memeriksa versi aplikasi untuk menentukan kompatibilitas dan menetapkan hubungan peningkatan versi ataupun penurunan versi. Sistem Android tidak menggunakan informasi versi aplikasi untuk memberlakukan batasan atas peningkatan versi, penurunan versi, ataupun kompatibilitas aplikasi pihak ketiga. Sebagai gantinya, Anda sebagai developer bertanggung jawab untuk memberlakukan batasan versi dalam aplikasi atau dengan memberitahu pengguna mengenai batasan dan keterbatasan versi. Akan tetapi, sistem Android memberlakukan kompatibilitas versi sistem sebagaimana dinyatakan oleh sistem min SDK version dalam file pembangunan. Setelan ini memungkinkan aplikasi menetapkan minimum sistem API yang kompatibel dengannya. Dan yang kedua, menyetel informasi versi aplikasi. Untuk mendefinisikan informasi versi aplikasi Anda, setel nilai untuk setelan versi dalam file pembangunan Gradle. Nilai-nilai ini kemudian digabungkan ke dalam file manifest aplikasi Anda selama proses pembangunan.
Catatan, jika aplikasi Anda mendefinisikan versi aplikasi secara langsung dalam elemen manifest, nilai-nilai versi dalam file pembangunan Gradle akan menggantikan setelan dalam manifest. Selain itu, mendefinisikan setelan ini di file pembangunan Gradle memungkinkan Anda menetapkan nilai-nilai yang berbeda untuk versi yang berbeda bagi aplikasi Anda. Untuk mendapatkan fleksibilitas lebih besar dan untuk menghindari kemungkinan penimpaan saat manifest digunakan, Anda harus membuat atribut ini dari elemen manifest dan mendefinisikan setelan versi dalam file pembangunan Gradle sebagai gantinya. Tersedia dua setelan dan Anda harus melakukan mendefinisikan nilai-nilai kedua setelan. Pertama, version code, di mana integer yang digunakan sebagai nomor versi internal. Nomor ini hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu versi lebih baru daripada versi yang lain. Nomor yang lebih tinggi menunjukkan versi yang lebih baru. Ini bukanlah nomor versi yang ditampilkan kepada pengguna. Nomor ini disetel oleh setelan version name di bawah. Nilai ini merupakan integer, sehingga aplikasi lain bisa mengevaluasinya lewat program. Misalnya untuk memeriksa hubungan peningkatan versi ataupun penurunan versi. Anda bisa menyetel nilainya ke suatu integer yang diinginkan. Akan tetapi, Anda harus memastikan setiap rilis penerus aplikasi menggunakan nilai yang lebih besar. Sistem tidak memberlakukan perilaku ini, namun penambahan nilai pada rilis penerusnya adalah hal yang normatif. Biasanya, Anda merilis versi pertama aplikasi dengan version code, disetel ke 1, kemudian secara monotonik menambah nilai ini di setiap rilis, baik berupa rilis besar maupun kecil. Ini berarti nilai version code tidak harus memiliki kemiripan yang kuat dengan versi rilis aplikasi yang dilihat pengguna. Aplikasi layanan publikasi tidak boleh menampilkan nilai versi ini kepada pengguna. Peringatan, nilai terbesar yang diizinkan oleh Google Play untuk version code adalah 21.0.0.0.0.0.0. Version name di mana string yang digunakan sebagai nomor versi yang ditampilkan kepada pengguna. Setelan ini bisa ditetapkan sebagai string mentah ataupun referensi ke sumber daya string. Nilai ini adalah string sehingga Anda bisa menjelaskan versi aplikasi berupa string, major, minor, ataupun point, atau berupa tipe identifier, versi absolut, atau relatif lainnya. Version name tidak memiliki kegunaan selain untuk ditampilkan kepada pengguna. Lalu Anda bisa mendefinisikan nilai default untuk setelan ini dengan menyertakan dalam blok default config yang disarankan di dalam blok Android _awal build.gradle modul Anda. Anda bisa mengganti nilai-nilai default ini versi aplikasi yang berbeda dengan mendefinisikan nilai terpisah untuk masing-masing tipe pembangunan atau ragam produk. File build.gradle berikut menampilkan setelan version code dan version name dalam blok default config serta blok product flavors. Nah, ini contohnya bisa kita lihat di sini. Dalam blok default config, contoh ini nilai version code menunjukkan bahwa APK saat ini berisi rilis kedua aplikasi, dan string version name menetapkan bahwa nilai ini akan muncul pengguna sebagai versi 1.1. File build.gradle juga mendefinisikan dua ragam produk, demo dan full. Karena ragam produk demo mendefinisikan version name sebagai 1.1 string demo, versi demo menggunakan version name ini sebagai ganti nilai default. Blok ragam produk full tidak mendefinisikan version name, sehingga menggunakan nilai default 1.1. Menetapkan persyaratan API level. Jika aplikasi Anda memerlukan versi minimum spesifik dari platform Android, Anda bisa menetapkan persyaratan versi ini sebagai setelan API level dalam file build.gradle aplikasi. Selama proses pembangunan, setelan ini akan digabungkan ke dalam file manifest aplikasi Anda. Penetapan persyaratan API level akan memastikan aplikasi Anda hanya bisa dipasang pada perangkat yang menjalankan versi platform Android yang kompatibel. Ada dua setelan API yang tersedia. Min SDK version, yaitu versi minimum dari platform Android yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi, ditetapkan oleh identifier API level platform. Lalu, target SDK version, yaitu menetapkan API level yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi yang didesain. Dalam beberapa kasus, hal ini memungkinkan aplikasi menggunakan elemen atau perilaku manifest yang didefinisikan dalam API level target, bukan dibatasi pada penggunaan elemen atau perilaku manifest yang didefinisikan untuk API level minimum.
Bagaimana cara mengganti API SDK level ini pada Android Studio? Pada dasarnya tingkat API berarti versi Android. Ini menentukan untuk versi mana Anda mentargetkan aplikasi Anda dan apa yang akan menjadi tingkat minimum versi Android di aplikasi yang akan berjalan. Untuk pengaturan tingkat minimum dan Studio Android tingkat maksimum menyediakan dua terminologi. Min SDK version berarti versi OS Android minimum yang akan mendukung aplikasi Anda, dan target SDK version berarti versi yang Anda benar-benar mengembangkan aplikasi Anda. Aplikasi Anda akan kompatibel dengan semua versi Android yang jatuh antara SDK tingkat minimum dan SDK target. Cara mengubah tingkat SDK API di Android Studio. Untuk mengubah tingkat API di Android, kami memiliki dua pendekatan berbeda. Maka kita periksa satu persatu. Pendekatan satu itu mengubah tingkat API SDK Android. Buka Android Studio, lalu klik menu File Project Structure. Kita coba. Kita buka file. Lalu di sini ada project structure. Project structure window, select app module and list give on the left side. Ya, di sini kita ada app. Nah, di sini pilihannya. Kita di sini menggunakan Compiler SDK version yaitu API 32. Lalu selanjutnya mengubah API versi Android. Ada dua pendekatan untuk mengubah API versi Android di Android Studio dan itu akan sangat tepat ke depannya, tetapi harus tetap waspada saat melakukan perubahan di sini. Jika ada project Android yang terbuka di Android, maka opsi dilakukan dengan membuka Grendel script, Blue Grendel mode app. If you are in project view, jika tampilan project selanjutnya, klik on your project folder, app, lalu Blue Grendel. Tampilannya akan seperti ini. Di sini Anda harus mengubah tingkat minimum dan maksimum SDK sesuai kebutuhan Anda. Periksa kode yang diberikan di bawah ini. Dengan ini kita bisa mengubahnya. Fitur dan API Android 9. Android 9 atau API level 28 memperkenalkan berbagai fitur dan kemampuan baru yang luar biasa bagi pengguna dan developer. Android 9 menambahkan dukungan platform untuk protokol Wi-Fi IEEE 802.11mc, juga dikenal sebagai Wi-Fi Round Trip Time atau RTT, sehingga Anda bisa memanfaatkan pemosisian dalam ruangan di aplikasi Anda. Pada perangkat yang menjalankan Android 9 dengan dukungan hardware, aplikasi Anda bisa menggunakan RTT API untuk mengukur jarak ke akses poin. Wi-Fi berkemampuan RTT terdekat. Lalu ada dukungan cutout tampilan. Menguji cutout tampilan dengan menggunakan emulator. Android 9 menawarkan dukungan bagi layar tepi ke tepi terbaru yang berisi cutout. Tampilan untuk kamera dan speaker. Kelas display cutout memungkinkan Anda untuk mengetahui lokasi dan bentuk area non-fungsional, di mana isi tidak boleh ditampilkan. Untuk menentukan keberadaan dan penempatan area cutout ini, gunakan metode getDisplayCutout. Notifikasi. Android 9 memperkenalkan beberapa penyempurnaan ke notifikasi. Semuanya tersedia untuk developer yang menargetkan API level 28 dan di atasnya. Messaging style dengan foto terlampir, messaging style dengan balasan dan percakapan, pengalaman messaging yang disempurnakan. Mulai Android 7.0 atau API level 24, Anda bisa menambahkan aksi untuk membalas pesan atau memasukkan teks lain langsung dari notifikasi. Android 9 menyempurnakan fitur ini dengan penyempurnaan sebagai berikut. Penyederhanaan dukungan untuk peserta percakapan. Kelas person digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam percakapan, termasuk avatar dan URI mereka. Dukungan gambar. Android 9 sekarang menampilkan gambar dalam notifikasi messaging di ponsel. Anda bisa menggunakan set data pada pesan untuk menampilkan gambar. Lalu menyimpan balasan sebagai draft. Aplikasi Anda bisa mengambil kembali extra remote input draft yang dikirim oleh sistem ketika pengguna secara tidak sengaja menutup notifikasi messaging.
Lalu mengidentifikasi bila suatu percakapan adalah percakapan grup. Anda bisa menggunakan set group conversation dengan tujuan untuk mengidentifikasi percakapan sebagai percakapan grup atau non-grup. Lalu menyetel aksi semantik untuk sebuah intent. Smart Reply. Android 9 mendukung saran balasan yang sama yang tersedia di aplikasi messaging Anda. Dan yang berikutnya adalah setelan saluran, siaran, dan jangan ganggu. Android 8.0 memperkenalkan saluran notifikasi yang memungkinkan Anda membuat saluran yang dapat dikustomisasi pengguna untuk setiap jenis notifikasi yang ingin ditampilkan. Android 9 menyederhanakan setelan saluran notifikasi dengan perubahan ini. Memblokir grup saluran. Pengguna kini bisa memblokir seluruh grup saluran dalam pengaturan notifikasi. Untuk suatu aplikasi, Anda bisa menggunakan metode isBlock untuk mengidentifikasi saat sebuah grup diblokir dan berakibat tidak mengirimkan notifikasi apapun untuk saluran dalam grup tersebut. Tipe intent siaran baru. Sistem Android sekarang mengirimkan intent siaran ketika status pemblokiran saluran notifikasi dan grup saluran berubah. Aplikasi yang memiliki saluran atau grup yang diblokir bisa mendengarkan intent ini dan bereaksi sesuai dengan keadaan. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan ekstra ini, lihat daftar konstansa terupdate dalam referensi notifikasi manager. Dukungan multikamera dan update kamera. Pada perangkat yang menjalankan Android 9, Anda bisa mengakses streaming secara bersamaan dari dua atau beberapa kamera. Pada perangkat dengan kamera dual depan atau dual belakang, Anda bisa membuat fitur inovatif yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu kamera saja, seperti zoom yang mulus, efek bokeh, dan stereo vision. API juga memungkinkan Anda memanggil streaming kamera logis atau tergabung yang bisa secara otomatis beralih di antara dua atau beberapa kamera. Di Android 9, multi-kamera API mendukung kamera monokrom untuk perangkat dengan kemampuan full atau limited. Keluaran monokrom dicapai melalui format YUV 420/888 dengan Y sebagai grayscale, U sebagai 18, V sebagai CR atau sebagai 128 juga. Android 9 juga mengaktifkan dukungan untuk kamera UVC atau USB eksternal pada perangkat yang didukung. Android 9 memperkenalkan kelas image decoder yang menyediakan pendekatan modern untuk decoding gambar. Gunakan kelas ini sebagai ganti API Bitmap Factory dan Bitmap Factory.option. Image decoder memungkinkan Anda membuat drawable atau bitmap dari buffer byte, file, dan URL. Untuk mendekode gambar, panggil terlebih dahulu resource dengan sumber gambar yang di-encode, kemudian panggil decode drawable atau decoder bitmap dengan meneruskan objek image decoder.source untuk membuat drawable atau bitmap. Ada berbagai metode yang bisa digunakan untuk menyetel properti gambar. Pertama, untuk menskalakan gambar yang didekode ke ukuran yang tepat, berikan dimensi target ke dalam set target size. Anda juga bisa menskalakan gambar menggunakan ukuran contoh. Untuk memangkas gambar dalam rentang gambar yang diskalakan, panggil set crop. Lalu untuk membuat bitmap yang bisa berubah, berikan true ke set mutable required. Animasi. Android 9 memperkenalkan kelas Animated Image Drawable untuk menggambar dan menampilkan gambar animasi GIF atau WebP. Animated Image Drawable bekerja secara sama dengan Animated Vector Drawable dalam hal render thread yang mendorong animasi Animated Image Drawable. Render thread juga menggunakan thread bekerja untuk melakukan decode, sehingga proses decode tidak mengganggu operasi lain pada render thread. Implementasi ini memungkinkan aplikasi Anda untuk menampilkan gambar animasi tanpa mengelola update atau mengganggu event lain pada UI thread aplikasi Anda. Android 9 menambahkan HD HDR VP9 video, kompresi gambar HEIF, dan media API.
Android 9 menambahkan dukungan bawaan untuk High Dynamic Range atau HDR VP9 Profile 2, sehingga kini Anda bisa menghadirkan film berkemampuan HDR kepada pengguna YouTube, Play Movies, atau sumber lainnya yang perangkat berkemampuan HDR. Android 9 menambahkan dukungan encoding gambar HEIF ke platform. Contoh gambar HEIF didukung dalam kelas Media Mixer atau Media Extractor. HEIF meningkatkan kompresi untuk menghemat penyimpanan dan data jaringan. Dengan dukungan platform pada perangkat Android 9, kini mengirim dan menggunakan gambar HEIF dari server backend Anda bisa dilakukan dengan mudah. Matrix Media juga tersedia dari kelas Audio Track, Audio Record, dan Media DRM. Android 9 menambahkan metode ke kelas Media DRM untuk menempatkan matriks tingkat HDCP, tingkat keamanan, dan jumlah sesi. Di Android 9, eAudio EP menyertakan atribut eAudio Stream untuk penggunaan, tip konten, dan preset masukan. Dengan menggunakan atribut ini, Anda bisa membuat streaming yang disesuaikan untuk aplikasi camcorder atau FOV, VoIP. Anda juga bisa menyetel session ID untuk menghubungkan streaming audio dengan submix yang dapat berisi efek. Itu gunakan efek audio efek API untuk mengontrol efeknya. Sensitivitas biaya data di Job Scheduler. Mulai Android 9, Job Scheduler bisa menggunakan sinyal status jaringan yang disediakan oleh operator untuk meningkatkan penanganan tugas yang terkait dengan jaringan. Tugas ini bisa menyatakan perkiraan ukuran data, pemuatan dini sinyal, dan menentukan persyaratan jaringan secara detail. Job Scheduler kemudian mengelola tugas sesuai dengan status jaringan. Neural Network API 1.1. Neural Network API diperkenalkan di Android 8.1, yaitu atau API level 27. Untuk mempercepat machine learning pada perangkat di Android 9 memperluas dengan meningkatkan API, menambahkan dukungan untuk 9 operasi baru. Untuk operasi material element wise dapat kita lihat, lalu di sini juga ada operasi array, framework isi otomatis. Android 9 memperkenalkan beberapa penyempurnaan yang bisa diterapkan layanan isi otomatis untuk semakin meningkatkan pengalaman penggunaan saat mengisi formulir. Untuk mempelajari penyempurnaan keamanan, Android 9 memperkenalkan sejumlah fitur keamanan yang dirangkum dalam bagian berikut. Android Protected Confirmation. Perangkat yang didukung untuk menjalankan Android 9 atau lebih tinggi memberi Anda kemampuan untuk menggunakan Android Protected Confirmation. Saat menggunakan alur kerja ini, aplikasi Anda menampilkan peringatan ke pengguna meminta mereka untuk menyetujui pernyataan singkat. Pernyataan ini memungkinkan aplikasi untuk menegaskan bahwa pengguna ingin menyelesaikan transaksi yang sensitif, misalnya melakukan pembayaran. Dialog autentikasi biometrik terpadu. Di Android 9, sistem menyediakan dialog autentikasi biometrik atas nama aplikasi Anda. Fungsionalitas ini menghasilkan penampilan, cara kerja, dan penempatan yang terstandarisasi untuk dialog, yang lebih memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa mereka melakukan autentikasi terhadap pemeriksa kredensial biometrik yang terpercaya. Belum modul keamanan hardware. Perangkat didukung untuk menjalankan Android 9 atau lebih tinggi telah terinstall bisa memiliki Strongbox Keymaster. Untuk implementasi Keymaster, hal yang berada dalam modul keamanan hardware. Modul ini berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, CPU-nya sendiri, lalu ada penyimpanan aman, generator nomor acak yang sesungguhnya, lalu ada mekanisme tambahan untuk meredam gangguan package, dan side loading aplikasi yang tidak diizinkan. Impor kunci aman ke dalam keystore. Android 9 menyediakan keamanan deskripsi kunci tambahan dengan menambahkan kemampuan untuk mengimpor kunci dienkripsi secara aman ke dalam keystore. Dengan menggunakan format kunci yang dienkode dengan ASCII.1 strip, Keymaster kemudian mendeskripsi kunci dalam keystore, sehingga isi kunci tidak pernah muncul sebagai teks biasa dalam memori host perangkat. Standar tanda tangan APK dengan rotasi kunci. Android 9 menambahkan dukungan untuk APK Signature Scan V3. Skema ini memiliki opsi untuk menyertakan record bukti rotasi dalam blok penandatanganannya bagi setiap sertifikat penandatanganan. Kemampuan ini memungkinkan aplikasi Anda ditandatangani dengan sertifikat penandatanganan baru
dengan menautkan sertifikat penandatanganan sebelumnya milik file APK tersebut ke sertifikat penandatanganan yang kini digunakan untuk menandatangani. Opsi untuk mengizinkan deskripsi kunci hanya pada perangkat yang tidak terkunci. Android 9 memperkenalkan flag unlock device required. Opsi ini menentukan apakah keystore mengharuskan layar untuk dibuka kuncinya sebelum mengizinkan deskripsi data yang disimpan atau sedang berjalan menggunakan kunci yang ditetapkan. Tipe-tipe kunci ini sangat cocok untuk mengenkripsi data sensitif untuk disimpan di disk seperti data kesehatan atau perusahaan. Dukungan enkripsi lama. Perangkat Android 9 yang dilengkapi dengan KeyMaster 4 mendukung Triple Data Encryption Algorithm atau Triple DES yang jika aplikasi Anda beroperasi dengan sistem lama yang membutuhkan Triple DES, gunakan jenis chipset yang saat ini mengenkripsi kredensial yang sensitif. Backup Android. Android 9 menambahkan fungsional dan opsi developer baru yang terkait dengan backup dan restore. Detail tentang perubahan ini bisa dilihat di bagian berikut. Backup enkripsi sisi klien. Android 9 menambahkan dukungan untuk mengenkripsi backup Android dengan rahasia sisi klien. Dukungan ini diaktifkan secara otomatis bila persyaratan sebagai berikut terpenuhi. Pengguna telah mengaktifkan backup menggunakan Android 9 atau yang lebih tinggi. Pengguna telah menyetel kunci layar untuk perangkat yang membutuhkan PIN, pola, atau sandi untuk membuka kunci. Menetapkan persyarat perangkat yang diperlukan untuk melakukan backup. Bila data aplikasi Anda berisi informasi atau preferensi sensitif, Android 9 memberikan Anda kemampuan untuk menetapkan persyaratan perangkat di mana data aplikasi Anda dimasukkan dalam backup pengguna. Seperti ketika enkripsi sisi klien diaktifkan atau transfer perangkat ke perangkat lokal sedang berlangsung. Aksesibilitas. Android 9 menghadirkan penyempurnaan bagi framework aksesibilitas yang mempermudah Anda dalam memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna aplikasi. Semantik navigasi. Atribut yang ditambahkan di Android 9 memudahkan Anda untuk menentukan bagaimana layanan aksesibilitas, terutama pembaca layar, menuju dari satu bagian layar ke bagian yang lain. Atribut ini bisa membantu pengguna yang mengalami gangguan penglihatan untuk dengan cepat membaca teks di UI aplikasi Anda dan memungkinkan mereka membuat pilihan. Judul panel aksesibilitas. Di Android 8.1 atau API level 27 dan lebih rendah, layanan aksesibilitas tidak selalu bisa menentukan kapan panel tertentu dari layar diupdate. Seperti ketika suatu aktivitas menggantikan suatu fragmen dengan fragmen yang lain. Panel terdiri dari elemen UI yang dikelompokkan secara logis dan menghubungkan secara visual yang biasanya terdiri dari sebuah fragmen. Di Android 9, Anda bisa memberikan judul panel aksesibilitas atau judul yang dapat diidentifikasi secara individual. Untuk panel ini, bila sebuah panel memiliki judul panel aksesibilitas, layanan aksesibilitas akan menerima informasi lebih terperinci ketika panel berubah. Navigasi berbasis heading. Bila aplikasi Anda menampilkan konten tekstual yang menyertakan heading logis setelah atribut Android True Accessibility heading ke true untuk instant view yang mewakili heading tersebut. Dengan menambahkan heading ini, Anda mengizinkan layanan aksesibilitas untuk membantu pengguna menuju langsung dari satu heading ke heading berikutnya. Semua layanan aksesibilitas bisa menggunakan kemampuan ini untuk meningkatkan pengalaman navigasi UI pengguna. Navigasi grup dan keluaran. Pembaca layar biasanya menggunakan atribut Android Focusable untuk menentukan kapan mereka harus membaca view group atau kumpulan objek view sebagai satu satuan. Dengan begitu, pengguna bisa memahami bahwa tampilan tersebut terkait secara logis satu sama lain. Tindakan kemudahan. Android 9 menambahkan dukungan untuk melakukan tindak kemudahan atas nama pengguna. Yang pertama itu interaksi dengan tooltip, lalu menambahkan tindakan global, lalu ada juga detail perubahan jendela. Lalu ada juga rotasi, lalu ada teks. Android 9 menghadirkan fitur terkait teks berikut di dalam platform. Yang pertama itu pre-computed text, lalu ada magnifier, smart linking text layout. Konversi di ARC untuk file DEX. Pada perangkat yang menjalankan Android 9 atau lebih tinggi, compiler awal waktu proses Android atau ART semakin mengoptimalkan file Dalvik executable format atau DEX yang dikompresi dengan mengonversi file DEX
dalam package aplikasi menjadi representasi yang lebih ringkas. Pelacakan sistem di perangkat. Android 9 mengizinkan Anda untuk merekam aktivitas sistem dari perangkat, kemudian membagikan laporan rekaman ini dengan tim pengembangan Anda. Laporan ini mendukung berbagai format, termasuk HTML. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat segala kekurangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih.